Perkenalkan, nama saya Akmaluddin Ramdhani, NIM 81114204993. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Bu Ayu. Mata kuliah Hukum Perdata. Subjek hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban atau segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum berbicara mengenai hukum sebenarnya adalah berbicara tentang hak dan kewajiban karena keseluruhan bangunan hukum disusun dari keduanya. Dengan demikian, hukum harus menentukan apa dan siapa yang bisa menjalankan hak dan kewajiban. Objek hukum dalam pengertian hukum perdata ialah segala sesuatu yang berguna dan bermanfaat serta dapat dikuasai dan harus dapat dikuasai oleh objek hukum. Objek hukum ini tidak hanya bermanfaat untuk kepentingan orang lain, juga untuk penyandang hak itu. Sebab sesuatu objek yang diberikan pada seseorang bukan hanya kepentingan diri sendiri. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan apa perbedaan orang dan manusia. Orang dikatakan masih di bawah umur apabila ia belum mencapai usia 21 tahun, terkecuali jika ia sudah kawin. Kalau ia sudah kawin, ia tidak akan menjadi orang yang di bawah umur lagi, meskipun perkawinannya itu diputuskan sebelum mencapai usia 21 tahun. Sedangkan manusia adalah subjek hukum menurut konsep biologis, sebagai gejala alam, sebagai makhluk budaya ciptaan Tuhan yang dilengkapi dengan akal, perasaan, dan kehendak. Pengertian badan hukum dalam hukum perdata adalah subjek hukum menurut konsep yuridis sebagai gejala hidup bermasyarakat, sebagai badan ciptaan manusia berdasar pada hukum memiliki hak dan kewajiban seperti manusia. Hak dan kewajiban menurut hukum perdata ialah hak merupakan potensi pada suatu saat dapat dimintakan perwujudannya oleh pemegang hak. Oleh karena itu, penyandang hak tentunya hanyalah mereka yang mampu untuk membuat pilihan antara mewujudkan atau tidak mewujudkannya. Haknya tersebut, kemampuan yang demikian tersebut hanya ada pada manusia. Dengan demikian, hukuman hanya menerima manusia sebagai jawaban atas pertanyaan, siapa yang bisa menjadi penyandang hak di atas. Di samping itu, hukum masih membuat konstruksi fiktif yang kemudian diterima, diperlakukan, dan dilindungi sebagai mana hukum memberikan perlindungan terhadap manusia. Konstruksi yang demikian disebut badan hukum karena badan hukum itu diciptaan hukum. Maka hukum selain mengatur pembentukan atau pendiriannya juga menentukan kematian atau lenyapnya suatu badan hukum. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penyandang hak sekaligus diiringi dengan kewajiban ialah manusia dan badan hukum. Manusia sebagai subjek hukum mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukumnya. Yang berlakunya manusia sebagai pendukung hak ialah mulai saat dia dilahirkan dan berakhir pada saat dia mati, kecuali berdasarkan pasal 2 BW, setiap anak dalam kandungan dianggap terlahir apabila kepentingan menghendakinya. Apabila anak tersebut meninggal, maka saat dilahirkan maka dianggap tidak pernah ada. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.